Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua senantiasa diberkahi dan dilimpahkan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Rahmadi Wibowo Suwarno, dosen program studi S1 Ilmu Hadis Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mustalahul Hadis, yang merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum Prodi Ilmu Hadis. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, khususnya terkait pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah Mustalahul Hadis merupakan mata kuliah wajib berbobot 2 SKS teori yang ditempuh mahasiswa pada semester 1. Pengantar mata kuliah ini menggunakan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran mata kuliah Mustalahul Hadis dirancang untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu mustalah, mulai dari hadis, khabar, athar, sanad, matan, sejarah hadis maupun sejarah Mustalahul Hadis, hingga pembahasan inkarus sunnah. Setelah menyelesaikan mata kuliah Mustalahul Hadis, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar Mustalahul Hadis, mampu menganalisis berbagai terminologi hadis, dan mampu menyimpulkan pemahaman yang utuh tentang Mustalahul Hadis. Sedangkan referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Kitab Taisir Mustalahul Hadis karya Mahmud Tohan. Selain itu, mahasiswa juga dianjurkan untuk memperkaya pemahaman mereka melalui buku-buku maupun modul Ulumul Hadis sebagai pendukung. Pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka dengan target capaian yang disesuaikan pada setiap pertemuan. Proses belajar mengutamakan keaktifan mahasiswa, seperti tanya jawab, diskusi, dan penyelesaian soal-soal. Pendekatan yang digunakan bersifat kolaboratif, menekankan kerjasama tim untuk memperdalam pemahaman. Adapun evaluasi pembelajaran dilakukan melalui beragam metode, meliputi UTS atau ujian tengah semester, UAS, diskusi kelompok, dan tugas mingguan. Asesmen keberhasilan mahasiswa mencakup ujian tertulis dan partisipasi aktif dalam kelas. Mata kuliah ini berlangsung selama 16 pertemuan dengan bobot penilaian 40% UAS, 30% UTS, 20% tugas, dan 10% partisipasi kelas atau keaktifan mahasiswa di kelas. Sehingga total penilaian mencapai 100%. Demikian informasi mengenai mata kuliah Mustalahul Hadis. Selanjutnya disaksikan cuplikan proses pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya mari kita awali kuliah kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, kita bertemu lagi ini pertemuan untuk melanjutkan di mata kuliah Mustalahul Hadis. Ya. Kita sudah sampai pada materi pembagian ya hadis dari segi kualitas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ada definisi, ada sejarah kan begitu ya. Nah, hari ini kita akan lebih fokus terkait dengan secara kualitasnya. Yang lalu juga sudah kita bahas tentang secara kualitasnya, jumlahnya. Oke, nah materi hari ini atau kuliah hari ini ya nanti harapannya mahasiswa ada 3 hal yang perlu difahami ya sebagai capaian dari pembelajaran. Pertama, ya nanti mahasiswa mengetahui pembagian hadis dari segi kualitasnya.
Kualitas berarti nanti terkait dengan baik tidak baik, kemudian diterima dan diterima. Kita jelaskan. Kemudian yang kedua, mampu memahami konsep hadis sahih. Jadi konsep berarti terkait dengan definisi, terkait dengan pemahaman yang para ulama nanti mendefinisikan as-sahih itu seperti apa. Lalu kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi ya, syarat hadis sahih. Nanti khususnya nanti ketika disebutkan dalam satu hadis tertentu, maka bisa mengidentifikasi mana ini syarat ya dari sahih itu ya, dari kita akan jelaskan. Begitu ya. Oke. Berikutnya ya, kita akan masuk satu pernyataan dulu ya. Bagaimana memperoleh pengetahuan masa lalu yang terpisah jauh dan berada di luar pengetahuan empiris manusia secara sah? Ya, kita yakin ya ada Nabi Muhammad kan gitu ya. Kemudian ada informasi-informasi tentang beliau ya. Atau kalau yang paling dekat saja misalnya informasi tentang masa-masa kemerdekaan ya. Nah, untuk menguji satu informasi itu sampai kepada kita, itu kan harus didudukkan dalam pengetahuan yang dalam kajian ilmu hadis yang disebut dengan nanti ada kritik hadis itu. Nah, termasuk nanti untuk memperoleh bahwa pernyataan atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu kita bisa meyakininya, maka dibutuhkan dia itu pengetahuan, dibutuhkan dia itu perangkat-perangkat untuk kita bisa meyakininya. Ya, karena kita tidak hadir dalam peristiwa itu, ya, kita maka harus membuktikan. Sama seperti ada orang datang masuk ke sini kemudian bilang di luar hujan, percaya atau tidak? Nanti dulu kan begitu. Nah, pembuktiannya yang paling mudah tinggal keluar saja, dilihat saja, oh hujan, nanti pernyataan tadi benar adanya. Nah, masalahnya ini waktu yang menjadi jeda itu sangat panjang. Ya, kalau hari ini sekitar 1400 tahun yang lalu, kan begitu ya. Nah, ini pertanyaan ini yang nanti sebenarnya melatar belakangi bahwa satu informasi itu harus kita uji sehingga nanti ini benar atau tidak, kan begitu ya. Oke. Berikutnya, nah dalam kajian hadis, khobar atau hadis itu dulu pernah kita sampaikan ya. Memang khobar kemudian diletakkan pada definisi yang lebih luas, tetapi bisa disamakan juga dengan hadis. Jadi semua yang terkait dengan Nabi Muhammad, baik ucapan, kemudian perbuatan, termasuk takdir. Masih ingat ya? Alhamdulillah ya. Oke. Nah, kita hanya akan fokus pada yang tengah ini saja ya. Binisbati hukmihi atau bi'tibari hukmihi. Ada yang menyebut begitu. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Binisbati limusulihi ilaina. Jadi sampainya kepada kita sedikit banyaknya. Ya, tadi kalau ada orang masuk ke kelas ini bilang satu orang di luar bicara, itu hanya satu orang kan. Tapi kemudian tiba-tiba ada rombongan kan gitu ya. Ya, rombongan 100 orang ya masuk kelas ini kemudian bilang di luar bicara. Kayaknya kurang kerjaan juga ya. Oke, nah itu jumlah kan begitu ya, jumlah. Tapi kadang jumlah dia belum tentu berkualitas. Maka tentang kualitas ya, tentang berdasarkan ya sahih hasannya ini akan menjadi penting. Nah, perlu kita ketahui tapi ini pertemuan yang akan datang ya, kita akan bahas nanti binisbati ini. Jadi berdasarkan penuturnya ya. Jadi penuturnya nanti bisa Allah, qudsi, marfu itu nabi dan gitu ya. Kemudian mauquf itu sahabat, maqtu itu tabi. Oke ya, masih. Alhamdulillah. Oke, nah kita akan fokus pertemuan ini pada aspek binisbati atau bi'tibari ini. Nah, para ulama membagi ya ada dua, tapi ada juga yang menyebutkan langsung tiga. Ya, pertama itu sahih, hasan, dhaif. Meskipun yang sahih ini dia makbul diterima, lalu kemudian yang hasan dan dhaif itu dia yang disebut dengan hadis dhaif. Ya. Oke, berikutnya kita masuk ke definisi. Ya. Nah, ini misalnya di dalam Mahmud Tohan ya, dalam Taisir Mustalah Al-Hadis, meskipun ini mengutip pada Muqaddimah Ibnu Shalah ya.
Jadi didefinisikan ya, soheng itu kalau secara bahasa dia bidus sakit, jadi lawan dari sakit ya. Dia digunakan untuk sesuatu yang fisik, tetapi pada umumnya digunakan secara majazi atau makna. Ya. Kamu sehat, kan bisa fisik kan begitu ya. Tapi ada orang yang kemudian kamu sehat, oh mungkin agak stres kan begitu ya. Dan itu kan dalam artinya majazi kan begitu ya. Ya, jadi kalau ada yang temannya tanya kamu sehat, ditanya dulu kan begitu ya. Ini sehat fisik atau sehat akal begitu ya. Kemudian definisi secara istilah terminologi ya, yang saya kira ini sudah populer, manita sholasanahu binakil adli abdobit anbit tinggi ila muntalahu min ghairi syududin wala illa. Ya, wala illa. Oke. Nah, hadis yang ketiga satu bersambung sanadnya. Ya. Sanad sudah kita definisikan ya. Jadi rangkaian periwayatan. Jadi ada silsilah, dia bersambung, ittisal. Oke. Kemudian dalam sanad itu kan ada orang-orangnya. Nah, orang-orangnya dia harus memiliki sifat dua ya, adil dan dhabit. Nah, ini biasanya dalam bahasa Indonesia dia tidak diterjemahkan. Adil itu karena dia sebagai satu terminologi khusus. Jadi tidak diterjemahkan dalam bahasa adil kan bisa jadi adil dalam arti setara, seimbang, kan begitu ya, tapi tidak diterjemahkan. Dhabit ya, dhabit juga punya arti. Nah kemudian min ghairi syududin wala illa. Jadi dia itu tidak ada syarat ya, yang nanti terjemahnya sering disebutkan sebagai janggal. Ya. Kemudian yang kelima itu akhirnya ya, atau cacat. Oke berikutnya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ada yang sudah ada? Oh tidak ya? Ya sudah benar boleh izin ya. Tapi jangan sekarang ya. Oke. Oke. Nah dari definisi tadi ya sisa semua. Ini ada 5 syarat. Ya sebuah hadis ya itu dia secara kualitas bisa diterima, otentik dan begitu, asli. Ya. Meskipun kita tidak hadir, kan begitu. Karena informasi yang kita sampaikan, ya meskipun kita tidak hadir, tapi kita bisa menelitinya ini benar atau tidak. Yang pertama, ya itu ittisal sanad. Jadi sanadnya bersambung. Jadi antar periwayat, saya akan gambarkan. Ya. Oke. Jadi antar periwayat dia ada ya. Ambil saja 3 misalnya ya. Ini seorang guru ya punya murid kan gitu ya. Ini A, ini B, ini C. Jadi dia betul-betul mengambil dari gurunya. Gurunya ya, ya misalnya ini dia seorang guru. Oke ya. Ini dia murid ya. Ini juga jadi murid, tapi di satu sisi selain murid dia sudah jadi guru kan gitu ya, guru dari si C kan gitu. Nah ini disebut bersambung kalau dia setiap perawi orang-orang ini ya riwayat itu dia betul-betul bertemu, ya dia mengambil dari gurunya. Nah ini diantara untuk mengetahui bahwa dia itu bersambung, ya bertemu 5 tahun wafatnya. Atau ada pengakuan, saya punya guru ini, saya punya guru A, punya guru B, saya punya murid, itu bisa ditelusuri nanti dalam kitab Rijal, ya termasuk dalam kitab Jarh Ta'dil. Oke, berikutnya, oke ya. Oh sebelum ya ini ya, jadi tentang adil ya. Adil itu nanti ada beberapa ya para ulama memberikan rincian. Ya. Adil itu kredibilitas secara spiritual, jadi punya perilaku yang baik. Ukurannya apa perilaku yang adil, yang baik itu? Satu, sebagian besar menyebutkan harus muslim. Maka perawi yang non muslim, kafir, tidak boleh menyampaikan
Kalau pendengarnya boleh dia hadir di pengajian gitu ya, dengarkan boleh. Tapi kalau dia ingin menyampaikan harus muslim. Oke. Kemudian ada balik ya, ada berakal ya. Kapan umurnya? Nah, diperselisihkan juga, ada yang menyebut 15 tahun. Tapi yang paling pasti ya dia bisa selama bisa membedakan ya, maka dia disebut balik. Takwa muruah termasuk ada muruah ya, menjaga muruah. Oke. Menjaga muruah. Kewibawaan. Ya, seorang rawi itu ya dia misalnya dalam kitab Mustalah itu atau kitab Jarwat Abdul itu tidak qadrul hajat sembarangan. Ya. Jadi dia qadrul hajat ada menjauh dari manusia. Makan tidak berdiri, ya. Kesopanan, menjaga kesopanan. Oke, lanjut ya. Kemudian yang ketiga adalah dhabit. Nah, ini terkait dengan intelektual. Jadi perilakunya baik. Oke, muslim ya, tadi berakal, dalil ya, takwa. Nah, sekarang tidak cukup orang soleh saja belum cukup karena dia membawa ilmu. Harus ditambah dengan gaya intelektualnya, hafalannya. Nah, para ulama menyebut ada dua dhabit itu terkait dengan sodar ya, hafalannya itu dalam hatinya. Ya. Sebelum hati tapi maksudnya dia sudah ada dalam dirinya, dia mendengar kemudian dia menghafalnya. Oke, nanti yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau di kelas begini ya di teman-teman semua mahasiswa dengarkan begini saja begitu ya, lalu hafal kan begitu ya, hebat sekali kan begitu ya, hebat sekali ya. Nah kemudian yang kedua itu baru kita apa? Jadi ada murid, ada seorang perawi yang dia harus mencatat, kan begitu ya, dia kan pada mencatat ya, karena sadar bahwa ingatannya kurang bagus kan begitu ya, ingatannya kurang bagus ya, maka perlu ditulis kan begitu. Maka itu pentingnya kuliah itu kemudian membawa catatan kan begitu ya. Oke, habis 1 menit ya. Oke, berikutnya, nah ini contoh yang kita akan masuk. Kita aplikasikan. Tadi kan kita ingin mengetahui ya hadisnya dan sahih itu seperti apa. Oke, yang kita contohkan ini riwayat Imam Bukhari ya dalam kitab sahihnya Mabaini wa min bani raudhatun min riyadil jannah. Jadi matanya di antara rumahku dengan mimbarku ya, tempat Nabi sholat begitu ya, berarti ya, itu dia raudhatan apa? Taman dari taman-taman surga. Nah sekarang kita kenal dengan raudhah kan begitu ya. Nah di situ terkait satu tempat yang itu ada keistimewaan kan begitu ya. Karena ada tempat-tempat tertentu yang diberikan keistimewaan. Nah itu berdasarkan hadis Nabi. Dan coba kita telusuri, ada sanadnya ya. Bukhari menerima dari gurunya Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid al-Mazani, kemudian dari Rasulullah. Coba lanjut kita lihat bagaimana rangkaiannya. Oke ya, coba dari Bukhari ya, Abdullah ya, Malik ya, kemudian At-Tamim, kemudian Abdullah bin Zaid al-Mazini ya. Nah ternyata hadis itu ditemukan juga di tempat yang lain. Ya lanjut, cepat ya. Nah ini kalau kita rangkai dalam Syajaratul Islam ya, dalam pohon sana ya, kurang lebih begini ya, dengan menggunakan juga lafal yang digunakan sebagai penghubung. Oke, kita cepat, ini sudah ya. Kemudian An-Nasa'i ya, yang kita ambil contoh saja, jalurnya bagaimana? Ternyata riwayat dalam An-Nasa'i ya, para periwayatnya tadi diuji aja. Misalnya An-Nasa'i ya, oh dia seorang hafiz. Kemudian dia punya guru Qutaibah Siqah. Lanjut, contoh para komentarnya. Kemudian Malik bin Anas Hujjah Siqah. Kemudian Abdullah Abu Bakar ya. Kemudian dia disebut Rajulun Sidqun ya. Dia Siqah juga. Abbad ya, meskipun tidak diketahui wafatnya, dia para ulama mengomentari Siqah.
terakhir Abdullah bin Zaid, ya, dia adalah seorang sahabat. Nah, sahabat tidak perlu dinilai. Oke, ya. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu ya syaratnya tadi ada bersambung sanadnya, adil, tertib, dan tadi hadisnya tidak ada cacat. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Boleh. apakah setiap hadis yang sahih itu dapat diamalkan tanpa mempertimbangkan tadi syaratnya dan sebagainya? Jadi ada walaupun ada di sini sahih dan itu harus kita amalkan atau kita dapat amalkan secara langsung atau ada pertimbangannya? Oke, apakah hadis itu kalau sudah makbul, sahih, langsung bisa diamalkan? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya Mas ya. Prinsipnya begini, artinya itu otentik, kan begitu ya. Tetapi untuk diamalkan atau tidak diamalkan ini ada pembahasan tersendiri. Tidak semua ya hadis yang makbul itu dia diamalkan. Karena nanti kita ketahui nanti dalam penjelasan pada materi-materi berikutnya nanti kita akan bahas ada hadis makbul bihi dan ghairu makbul bihi. Seperti misalnya ada nabi yang bersabda, kemudian nanti bersabda lagi, kadang-kadang dia menghapus. Ya, misalnya nabi suatu saat melarang ya, orang itu untuk kemudian pergi ke makam. Tapi kemudian nabi menyebutkan bahwa boleh ke makam. Nah ini kan kedua-duanya otentik, keduanya sahih. Tetapi yang pertama itu sahih tapi tidak perlu diamalkan. Yang diamalkan yang mana? Jadi nanti pembahasannya tentang ada muhkam, ya, nanti ada nasih dan mansukh itu khususnya. Meskipun harus tahu kronologinya. Jadi tidak semua hadis kalau dia sahih, ya, otomatis langsung diamalkan. Ya begitu ya. Oke, ada lagi? Ya boleh. Tadi nama Mbak Amel. Tapi yang pertama Mas Maulana. Mas Maulana, oke ya, memang ya. Tadi kan sudah dijelaskan sahih itu gimana dan apa artinya gitu Ustaz. Nah, kalau kitab kan kita sudah tahunya ada kitab Sahih Bukhari dan Muslim gitu Ustaz. Nah, apakah semua yang di kitab Sahih Bukhari Muslim itu sudah terekam semua hadis sahih itu apa bagaimana? Oke ya. Pertanyaannya apakah ya hadis dalam Sahih Bukhari itu semuanya ya sudah tidak ada yang lain kan begitu ya. Nah kita lihat dalam pengakuan Imam Bukhari bagaimana. Imam Bukhari menyebut ya menuliskan hadis dalam kitab Sahihnya ya, itu ternyata dia hanya memilih yang dia cukupkan bahwa itu sahih ya. Maka sebenarnya sahih itu tidak hanya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka kita nanti akan bisa temukan dalam kitab Sunan, kan begitu ya, kitab Muwatta, ya, kitab apalagi misalnya Jami, kan begitu ya. Nah, yang penting kalau dia memenuhi kriteria yang 5, ya dia sahih. Memang ada ulama yang khusus dia menuliskan hadis sahih saja. Di antaranya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu ya, Mbak ya, Mbak Amel ya. Oke, baik. Untuk berikutnya nanti saya minta untuk ada tugas yang dikerjakan, begitu ya. Nanti cari satu hadis saja, ya. Boleh di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau Sunan ya, atau Jami. Kemudian coba dituliskan Arabnya, kemudian terjemahnya, kemudian coba dari 5 tadi kira-kira bersambungnya di mana, adilnya di mana, tertibnya di mana. Begitu ya. Satu minggu lah ini untuk kemudian dikerjakan. Bisa kita akan bahas ya satu persatu. Satu hadis saja ya Mbak Amelia dan Mas Maulana. Oke ya, jadi itu ya pertemuan untuk hari ini ya. Jadi kita sudah membahas tentang hadis saya kira cukup. Kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Oke, semoga sehat selalu. Menuntut ilmu. Amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.